Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Daira Elzana dengan NIK 5401211060 ingin mendemokan bagaimana cara menguji instrumental variabel pada suatu model regresi, di mana di sini model regresinya itu adalah ada variabel Y, yaitu variabel dependennya med expense, di mana ini adalah biaya medis, yaitu medical expense. Lalu biaya variabel independennya ada health yaitu health insurance, ada illness atau penyakit, ada age atau umur, ada income atau pendapatan, ada SSI rasio atau supplemental security income pada suatu rumah sakit, dan ada juga errornya. Di sini instrumental variabelnya itu adalah frame location yang ingin diuji. Yang pertama-tama, datanya ini awalnya masih berupa seperti ini. Karena net expand itu sama income itu belum sama dengan variabel lainnya, maka dari itu variabel net expand ini di-lock-kan, dan variabel income juga di-lock-kan agar sama nilainya sama dengan variabel-variabel lainnya. Langsung saja kita cek di eViews. Ininya menghalang. Oke, kita klik file, terus new work file. Setelah itu kita pilih unstructured, di mana observasinya itu ada 1089 datanya. Kita oke, terus kita klik dan empty group. Nah, ini kita copy dulu variabelnya. Kita paste ke reviews. Kalau udah kita paste, yang pertama kita lakukan estimate equation, di mana yang pertama kita lakukan OLS estimate equation dengan model di mana modelnya itu adalah log expense, terus C, terus variabel endogennya, lalu MS plus, terus age, terus log income, SSI rasio, dan SSI rasio pangkat 2. Kenapa SSI rasio pangkat 2? Karena ini mewakilkan error. Nah, sudah ini kita klik OK. Oke, sebagaimana dijelaskan di sini, terdapat korelasi antara variabel penjelas, yaitu health insurance, dengan komponen error, yaitu SS rasio pangkat 2. Ketika sudah diestimasi menggunakan regresi linear sederhana atau OLS, ini terdapat asumsi klasik yang dilanggar, sehingga hasil estimasi ini agak bias dan nggak konsisten gitu. Jadi di sini ada error atau variabel di luar model yang mendeskripsikan modelnya. Lalu kita estimate kembali menggunakan OLS, di mana di sini kita akan melihat hubungan dari variabel penjelas itu dengan errornya sendiri. Di mana berarti kita lihat hubungan health ins-nya dengan variabel error atau si instrumen variabelnya, yaitu farm location. Oke. Ini kita klik oke. Oke, di sini didapatkan tes statistik dari frame location itu sebesar 5,55629,
Ini menunjukkan hasil yang signifikan gitu, mengindikasikan bahwa adanya korelasi gitu yang kuat antara si variabel firm location ini dengan variabel health insunya. Selanjutnya, kita lakukan estimasi TSLS atau Two Stage Least Square, di mana kita memasukkan, kita pilih dulu TSLS. Oke, di sini equation specification-nya itu log net expense C lalu insu L, ini from location kita hapus. Oke, ini sudah benar. Dan instrumen listnya itu di sini adalah variabel selain health insu, di mana di dalam jurnal yang kita dapatkan itu illness, age, luck, income, SS rasio itu merupakan variabel eksogen. Dari itu kita copy, kita paste. Lalu kita tambahkan variabel, instrumen variabelnya itu firm location. Oke. Ini kita klik OK. Oke. Nah, ini hasilnya di mana uh, di sini nilai tes statistiknya itu sebesar 12,62821 menurut Kak Zidan, dimana kalau nilai tes stat modelnya itu di atas 0,5 berarti ada korelasi yang kuat. Jadi ada variabel lain yang bakal mempengaruhi model tersebut. Nah, kalau misalnya tes stat modelnya itu kurang dari 0,5 berarti korelasinya itu lemah. Berarti di dalam model itu nggak ada lagi variabel yang bakal mempengaruhi model tersebut. Karena tes stat di model ini tuh 12,62821 dia tuh di atas 0,5 maka korelasinya kuat dan ada variabel lain yang mempengaruhi model ini. Lalu langkah selanjutnya itu kita menguji endogenitas di mana kita klik view terus IV diagnostic step lalu register endogenitas. Nah, ini kita masukkan variabel endogennya yaitu health insu. Kita klik OK. Lalu di sini ini hasilnya. Di sini ditunjukkan bahwa nilai dari J statistiknya itu sebesar 14,82515 dan probability-nya itu sebesar 0,0001. Nah, di sini uji tes endogenity itu bertujuan untuk melihat apakah output estimator variabel penjelas pada OLS ini lebih efisien jika dibandingkan sama output estimator yang dilakukan dari TSLS ini gitu. Nah, hipotesisnya itu kan probabilitasnya jika di atas 0,05 berarti variabel penjelas itu bukan endogen. Nah, kalau misalnya probabilitasnya itu kurang dari 0,05 berarti variabel penjelasnya itu bersifat endogen. Karena di sini probabilitasnya itu di bawah 0,05 maka variabel penjelas atau health issue ini adalah endogen, bersifat endogen gitu. Jadi di sini tolak H0 dan terima H1. Lalu kita tes selanjutnya adalah weak instrument diagnostic. Di sini diperoleh F statistiknya itu adalah 30,87244. Di mana dari hipotesis yang ada jika F stat
F statistiknya itu kurang dari 10, maka instrumen yang digunakan dalam estimasi itu merupakan weak instrumen atau instrumen yang lemah. Nah, jika dia itu lebih dari 10, maka instrumen yang digunakan di dalam model ini merupakan strong instrument. Nah, dapat dikatakan dalam model ini Oke, dapat dikatakan dalam model ini karena f-statnya itu lebih dari 10, maka menunjukkan bahwa instrumen atau variabel-variabel yang digunakan dalam model ini merupakan variabel yang kuat atau strong instrumen. Jadi di sini tolak 0 dan terima H1 gitu. Mungkin sekian demo dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.